Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, apa sih itu program linier? Jadi, program linier adalah salah satu cara dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan linier. Solusi optimal itu ada dua macam. Jadi, yang pertama bisa berupa nilai maksimum. Yang kedua, kalau ada maksimum berarti apa? Iya, betul, minimum. Tergantung soalnya nanti, apakah dia berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, saya kasih contoh nih. Jadi, misal ada soal cerita. Soal cerita ini nantinya harus diselesaikan dengan program linier. Nah, soal cerita yang seperti apa? Nah, salah satu contohnya kayak gini nih. Ada pengusaha mebel memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan dari kayu dengan ukuran tertentu. Untuk satu meja itu butuh 10 potong kayu, sedangkan untuk satu kursi itu butuh 5 potong kayu. Pengusaha itu punya persediaan kayu 500 potong. Kemudian banyak meja yang akan diproduksi itu paling sedikit atau minimal 10 unit. Sedangkan kursi minimal 20 unit yang harus diproduksi. Lanjut, biaya produksi meja itu 210.000, sedangkan biaya produksi kursi 100.000. Nah, kalian disuruh nyari biaya produksi minimum dari meja dan kursi. Berarti di sini nanti kalian harus cari nilai optimal berupa minimum. Nah, sebelum kalian saya ajari bagaimana cara menyelesaikan soal ini nih, kalian harus benar-benar paham banget bagaimana mengerjakan atau bagaimana menggambar daerah penyelesaian. Menggambar DHP. DHP itu daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Kenapa pertidaksamaan linier dua variabel? Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya bekal kalian untuk menentukan nilai minimum atau nilai maksimum dari soal cerita atau dari soal program linier. Oke, berarti saatnya sekarang kita belajar bagaimana menggambar DHP dari pertidaksamaan linier. Sebelum kita mulai, kita harus punya kesepakatan dulu. Yang pertama, kesepakatannya yang saya buat adalah daerah kotor atau daerah yang diarsir itulah DHP-nya. Jadi, kalau kita nanti ngarsir, maka itu adalah DHP. Yang kedua, kan garis itu ada macam-macam nih, ada yang miring ke sini, ya kan? Ada yang tidur, ada yang tegak gitu kan. Nah, ketika miringnya ke sini, maka daerah kanan itu berarti yang di sini yang atas. Nah, sedangkan ini yang kiri. Kemudian kalau miringnya ke sini, maka yang ini adalah kiri, yang bawah adalah kanan. Sedangkan kalau atas bawah, yang atas itu kanan, yang bawah itu kiri. Nah, kalau berdiri gini, tegak ini kan pasti sudah paham ya. Kalau yang sebelah sini kanan, yang sebelah sini kiri. Oke, ini adalah kesepakatan kita. Yang kedua, kesepakatan kita yang ketiga adalah arah arsiran itu sama dengan letak lancipnya atau letak tanda lancipnya atau letak tanda atau bagian lancipnya. Gitu ya. Kan pertidaksamaan itu ada yang begini, nih, ada yang begini nih. Nah, ini lancipnya di mana? Lancipnya di kanan. Berarti nanti kita arsir yang kanan. Kalau ini lancipnya di mana? Lancipnya di kiri. Berarti nanti kita arsir yang bagian kiri. Gitu ya. Oke. Nah, kesepakatan kita yang keempat adalah koefisien X. Koefisien X harus positif. Nah, ini penting. Jadi koefisien X harus positif, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk contoh. Saya kasih contoh. Kita mau gambar pertidaksamaan. Misal nih, 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Nah, kalau soal kayak gini nih gimana nih? Langkah pertama adalah kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0,
Saya lingkarin X-nya kan jadi 0. Maka hasilnya adalah tinggal 3Y. 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? 2. Oke, sip. Lanjut nomor 2. Kalau sudah X-nya 0, sekarang tinggal Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, nah ini Y-nya saya kotak ini. Maka tinggal siapa? Tinggal 2X. Maka 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan berapa? 3. Oke deh, tinggal kita gambar. X-nya 3, Y-nya 6. Oh sorry, Y-nya 2. Sorry. 1, 2, 3. X-nya 3. Ini sumbu X ya. Yang tegak itu Y. 1, 2. Y-nya 2. Tinggal kita bikin garis. Seret gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tandanya, tanda lancipnya. Tanda lancipnya ini di sebelah mana sih ini? Tanda lancipnya sebelah mana? Sebelah kanan. Nah, kalau tanda lancipnya sebelah kanan, kalau kanan maka yang diarsir yang kanan. Kanannya garis ini yang mana? Yang sini nih. Nah, jadi ini adalah DHP-nya. Tada! Seperti itu. Lanjut? Oke, cus. Kita lanjut. Contoh berikutnya deh. Saya kasih contoh lagi ya. Saya mau sekarang X min 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau gini gimana nih? Tetap langkah pertama yaitu X sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti negatif 2Y sama dengan 4 nih ya. Berarti Y sama dengan negatif 2. Oke, yang nomor 2, kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, sorry, ini tadi kalau X-nya 0, X-nya saya lingkari, begini ya. Kalau Y-nya 0, ini saya lingkari, saya beri kotak. Nah, berarti tinggal X-nya. X sama dengan 4. Cus, kita gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ups, hilang. Nah, Y-nya negatif 2, 1, 2, negatif 2. Ini sumbu Y, ini sumbu X, X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita gambar garisnya. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ini nih. Lancipnya di sebelah mana? Nah, ini lancipnya sebelah mana? Sebelah kiri. Kalau ada garis begini, ngadep sini, kayak ini nih, kirinya sebelah mana? Yang ini kirinya. Oke, berarti yang kita arsir yang ini. Inilah DHP-nya. Dapat ya? Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, cus, kita kasih contoh lagi. Saya maunya sekarang ganti, X-nya negatif. Saya maunya nulis min 3X deh, plus Y. Lebih besar sama dengan 6. Nah, kalau gini gimana? Karena syaratnya tadi X-nya harus positif, maka mau tidak mau ini harus dipositifkan. Gimana caranya dipositifkan? Ya tinggal dikali negatif 1. Min 3X dikali negatif 1 hasilnya kan 3X. Ini jadi negatif Y. Loh, sorry. Nah, belum nih. Jangan masuk tanda dulu. Nah, 6 dikali negatif 1, negatif 6. Nah, ini yang paling krusial dan paling banyak yang nggak teliti. Ketika ada tanda pertidaksamaan, ketemu sama negatif 1, maka tandanya harus dibalik. Ingat ya, jadi kalau ada tanda pertidaksamaan dikali sama bilangan negatif, itu tandanya harus dibalik. Oke? Jadi harus ingat ini. Gitu ya. Nah, maka kita ketemu deh pertidaksamaan baru 3X min Y kurang dari sama dengan negatif 6. Baru kita gambar. Langkah pertama kalau X-nya 0.
Kalau X-nya 0 berarti 3X-nya ini 0 gitu ya. Jadi min Y sama dengan negatif 6. Berarti Y-nya ketemu 6. Cus, langkah berikutnya. Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti negatif Y-nya ini saya beri kotak nih. Tinggal siapa? 3X, bener. 3X sama dengan negatif 6. X-nya berapa? Ayo. X-nya negatif 2. Oke, tinggal gambar deh. Nah, begini. Agak panjang dikit. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu Y-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya negatif 2, kira-kira di sini. Tinggal saya hubungkan. Nah, begini. Terus, kira-kira lancipnya ada di mana? Ini lancipnya ada di mana nih? Oh, sorry, yang baru ya. Nah, lancipnya ada di mana? Lancipnya ada di kiri. Berarti yang geser yang mana? Ya, harus belah kiri dong. Kalau kiri berarti ini adalah, D, H, P-nya. Oke ya, sampai sini. Lanjut. Oke, kita lanjut. Banyak sekali garis, macam-macam garis. Misal lagi, saya kasih contoh lagi. Banyak yang, ini gimana nih kalau ngerjakan nih, gitu. Saya punya 2X, lebih besar sama dengan Y. Nah, kalau gini gimana? Nah, seperti contoh-contoh yang sebelumnya, X dan Y harus jadi satu ruangan atau satu tempat atau satu kamar. Maka mau tidak mau, Y-nya harus dibawa ke kiri. Sehingga nulisnya 2X min Y lebih besar sama dengan 0. Baru kita gambar. Langkah pertama nih, kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 2 kali 0, 0 ya. Ini 0 ya. Berarti tinggal Y sama dengan 0. Min Y sama dengan 0. Berarti Y-nya pasti 0. Berikutnya, kalau Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0 gimana? Ini saya kasih kotak. Nah, 0 juga. 2X sama dengan 0. X-nya 0. Nah, loh. Gimana nih kalau kita gambar di diagram kartesius? Begini. Ini kan 0. Titiknya tetap di sini. Terus gimana gambar garisnya? Nah, butuh langkah ketiga. Apa itu langkah ketiga? Langkah ketiga adalah ambil sembarang nilai X atau Y. Kalian mau yang mana? Mau nilai X atau nilai Y? Kalau saya sih sukanya yang X. Saya maunya misalkan saya mau ambil X sama dengan 1. Nah, saya masukin di sini 2 kali 1 dikurangi Y sama dengan 0. Jadinya 2 dikurangi berapa selnya 0? Y-nya ketemu 2. Berarti untuk titik ini X-nya 1, Y-nya 2. Ingat ya, X yang depan, Y yang belakang. X-nya 1 di sini. Y-nya 2 di sini. Nah, gambarnya bukan dari 2 ke 1, salah. Kita harus hubungin titik. Disinilah titiknya. Gitu, baru kita hubungkan garis. Dari mana? Dari 0 ke titik ini. Nah, titik ini ya. Nah, inilah garis yang diminta. Terus, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita lihat tandanya ini nih, lancipnya di mana? Lancipnya di kanan, berarti yang diasir yang kanan. Nah, inilah DHP-nya. Gitu ya. Sampai sini? Oke? Oke.